Naqul, kami mengatakan, hadza la yakfi. Itu belum cukup. Karena sirah yang diceritakan kepada anak-anak kita di madrasah-madrasah kita, sekolah-sekolah kita, itu hanya mengarah kepada pengetahuan, tidak mengarah kepada pembentukan keteguhan hati. Sehingga tidak terbentuk akhlak-akhlak di dalam masa generasi kita sekarang. Kemudian sirah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita itu lebih condong kepada sirah yang menampakkan sisi politik, sisi siasah, ya, sisi pergolakan antara Bani Abbasiyah dengan Bani Umayyah. Sedangkan itu bukan sirah. Utamakan sholat. Jangan sampai video ini melalaikan kalian dari sholat. Don't forget to subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para sahabat pecinta Quran yang dimuliakan oleh Allah, salah satu perkara yang sangat ditekankan di dalam Al-Quran adalah cerita. Kita boleh melihat jumlah yang sangat banyak, persentase yang sangat banyak dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang cerita. Sampai-sampai dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat satu surah khusus namanya Al-Qasas. Makna daripada cerita-cerita itu bukan sekedar dongeng atau cerita fiktif seperti kita membaca cerita di dalam majalah, koran, atau novel. Tetapi cerita dalam Al-Quran adalah cerita yang memiliki makna. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa salah satu madrasah yang harus hidup di tengah-tengah umat Islam adalah madrasah as-sirah, madrasah cerita. Kebanyakan umat Islam, pondok-pondok pesantren kita, madrasah-madrasah kita pada hari ini, mereka menekankan kepada nahwu, as-saraf, fiqih, dan lain sebagainya. Tetapi kita melupakan satu pelajaran penting yang ada dalam Quran, yaitu madrasatus sirah. Apa dampak daripada kelupaan kita terhadap madrasah ini? Dampaknya adalah umat hari ini tahu hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka tidak punya kekuatan untuk mengamalkan hukum-hukum tersebut. Karena dalam diri manusia ada sifat bosan, ada sifat lemah. Terkadang mereka bosan di dalam mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat bosan tersebut juga pernah menghinggapi orang-orang saleh. Kadang-kadang kesusahan-kesusahan di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mendatangi para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan Al-Quran kepada beliau, Al-Quran laisa mujarrad kitabil ahkam, laisa mujarrad kitab al-adab, bukan hanya sekedar kitab yang menerangkan tentang hukum hakam, ini halal, ini haram, ini makruh, ini mubah, ini sunnah, ataupun hanya sekedar kita mengambil keindahan bahasa di dalamnya. Bukan hanya itu. Tetapi salah satu yang dititik beratkan oleh Al-Quran adalah madrasatus sirah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Di akhir daripada surah Hud, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Dan semua kami telah menceritakan kepada engkau kisah-kisah para nabi-nabi dan rasul terdahulu. Mal faidah fiha? Apa faedah di dalamnya? Ma nusabbitu bihi fuadak. Dengan cerita-cerita itu kami akan meneguhkan hatimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada baginda Nabi SAW cerita Nabiullah Nuh alaihissalam di awal surah Hud. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan pertama cerita tentang Nabiullah Nuh alaihissalam. Bagaimana dakwah beliau, dialog beliau dengan kaumnya, dan apa yang terjadi kepada kaum Nabiullah Nuh alaihissalam. Kemudian Allah menceritakan tentang Nabiullah Hud alaihissalam. Kemudian Nabiullah Salih alaihissalam. Kemudian Nabiullah Lut alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah
Syuaib alaihissalam, Nabiullah Musa alaihissalam. Cerita dalam surah Hud itu semuanya isinya cerita. Dan di akhir daripada surah Hud Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Dengan cerita-cerita tersebut, seseorang akan menjadi kuat dalam mengamalkan agama. Para sahabat Quran yang Allah Subhanahu wa taala, kembali saya mengajak kepada kita semua untuk menghidupkan madrasah as-sirah. Madrasah as-sirah. Tayyib, mungkin kita akan mengatakan alhamdulillah anak-anak kita, wabil khusus di Indonesia, mereka belajar juga sejarah Islam di sekolah-sekolah mereka. Naqul, kami mengatakan hadza la yakfi. Itu belum cukup. Karena sirah yang diceritakan kepada anak-anak kita di madrasah-madrasah kita, sekolah-sekolah kita, itu hanya mengarah kepada pengetahuan, tidak mengarah kepada pembentukan keteguhan hati. Sehingga tidak terbentuk akhlak-akhlak di dalam masa generasi kita sekarang. Kemudian sirah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita itu lebih condong kepada sirah yang menampakkan sisi politik, sisi siasah, ya, sisi pergolakan antara Bani Abbasiyah dengan Bani Umayyah. Sedangkan itu bukan sirah, ya. Itu bukan hakikat sirah. Hakikat sirah adalah yang pertama, sirah cerita-cerita perjalanan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua, siratus sahabah. Dengan membaca kisah-kisah para sahabat, kita akan mengetahui bagaimana cara para sahabat memahami agama yang telah mereka dapatkan dari Rasulullah SAW. Saya memperumpamakan baginda Nabi SAW itu seperti seseorang yang memiliki misi, kemudian beliau membentuk beberapa orang untuk menjalankan misi tersebut. Maka jika kita ingin memahami apa yang diinginkan oleh baginda Nabi SAW, kita bisa melihatnya secara langsung, secara nyata dalam kehidupan para sahabat. Karena hanya mereka orang-orang yang memahami apa yang diinginkan oleh baginda Nabi SAW. Maka para ulama kita ya, telah mengarang buku-buku, kitab-kitab, ya, baik dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, tentang cerita itu. Jadi apabila generasi kita sekarang ini dijauhkan dari cerita, maka yang akan datang dalam kehidupan mereka adalah pribadi-pribadi atau tokoh-tokoh yang palsu, ya. Hanya buatan film saja. Spiderman, Batman, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh tersebut betul-betul fiksi dan tidak memberikan makna pembentukan kepada akhlak anak-anak kita. Para sahabat Rasulullah SAW mengatakan bahwa termasuk pelajaran yang kami terima daripada orang-orang tua kami, yaitu bagaimana kami membaca sirahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan apabila satu masyarakat telah membentuk madrasah sirah dalam kehidupan mereka, maka insya Allah dari keturunan mereka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang yang memegang agama dengan teguh. Kita bisa lihat ya, sepanjang sejarah agama yang dibawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika madrasah sirah ada dalam kehidupan para sahabat, ada dalam kehidupan para tabi'in, maka agama ini bisa diamalkan secara kuat oleh umat. Kita melihat masa mundur, ya, semakin mundur, semakin berakhir, madrasah sirah ini telah habis. Maka para sahabat pecinta Quran Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada diri kita semua untuk membentuk madrasah sirah. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari diri kita. Setiap hari kita memperuntukkan waktu khusus untuk kita membaca cerita para anbiya alaihi wassalam, qisasun nabiyyin atau siratus sahabah. Kita boleh memilih kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama kita. Di antaranya seperti sirah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, Qisasun Nabiyyin, atau cerita para sahabat, kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Muhaddis Al-Jalil Syekh Yusuf Ibn Ilyas Al-Kandahlawi rahimahullah ta'ala. Atau kita bisa memilih kitab seperti Suwar min Hayatus Sahabah karangan Syekh Abdurrahman Rafat Basha rahimahullah ta'ala, dan cerita-cerita yang lain. Karena di dalam
sirah itu kita bisa mendapatkan apa yang menjadi fokus kita, apa yang menjadi pilihan kita. Misal apabila kita ya, atau Anda sebagai orang yang ingin menghafalkan Al-Quran, maka langkah pertama untuk menghafal Quran adalah Anda harus mengenal cerita-cerita Ahlul Quran. Anda harus mengenal siapakah orang-orang yang telah dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Al-Quran. Tahu kisah-kisah mereka, kesolehan mereka, semangat mereka dalam membaca Al-Quran dan menjaga Al-Quran. Apabila Anda ingin menjadi seorang yang faqih, maka hendaklah Anda membaca cerita-cerita para sahabat yang memang telah diangkat oleh baginda Nabi SAW untuk menjadi muftinya para sahabat. Apabila Anda ingin menjadi orang kaya yang sukses, yang berinfakkan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada cerita sahabat-sahabat yang kaya raya dan mereka menginfakkan miliaran, triliunan harta mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin menjadi seorang ayah yang baik, seorang ibu yang baik, maka di sana ada cerita para sahabat bagaimana mereka mentarbiyah anak-anak mereka. Apabila kita ingin menjadi seseorang yang anak yang saleh, yang berbakti kepada orang tuanya, maka kita juga membaca sirah-sirah orang-orang yang telah diberikan akhlak yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab seperti itu sangat penting. Bagi Anda yang fokus di dalam ilmu, maka Anda bisa membaca kitab-kitab sirah sejarah yang ditulis oleh Syekh As-Sayyidi, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah ta'ala. Seperti Qimatuz Zaman 'inda ulama, harga waktu di kalangan, di sisi para ulama. Atau Safahat min Sabril Ulama, lembaran-lembaran mujahadahnya para ulama dalam talabul ilm, mencari ilmu. Dan banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Dan inilah yang perlu kita bentuk di dalam madrasah-madrasah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kekuatan kepada kita untuk menghidupkan madrasah sirah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.